Adakah campur tangan negara lain dalam organisasi OPM? Sebelum itu kita harus tahu apa itu OPM. OPM adalah sebuah organisasi adat yang didirikan pada tahun 1961 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan permisahan diri Papua Barat dari NKRI. Sejak awal berdiri, terdapat 3 strategi utama yang digunakan oleh OPM untuk mencapai tujuan kemerdekaannya, yaitu melalui perlawanan bersenjata, dialog, serta kampanye politik, dan melalui jalur online. 3 strategi itu dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Papua. Perlawanan bersenjata termasuk perang gerilya merupakan cara tradisional dan paling kerap digunakan OPM. Hal ini tercermin dari sejumlah insiden penembakan yang menewaskan sejumlah aparat keamanan di Papua. Sementara itu, di sisi lain, OPM juga menggelar kampanye di sejumlah negara seperti Belanda dan Australia. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk melepaskan diri dari NKRI dengan mencari dukungan ke luar negeri. Kampanye di 2 negara ini bisa menjadi awal bagi kelahiran representasi OPM di negara-negara lainnya. Tentu ini akan mendapatkan respon dari negara-negara tujuan kampanye tersebut, terlebih negara yang memiliki motif ekonomi di Indonesia, khususnya kepentingan atas segala sumber daya di Papua. Sejumlah insiden penembakan dan kerusuhan lainnya di Papua juga bisa jadi merupakan salah satu strategi OPM untuk mencari perhatian dari negara lain, sehingga mulai memperhatikan kondisi masyarakat Papua yang dinilai termarginalkan dan mulai memberi simpati pada OPM. Tentu hal semacam ini juga harus dicermati. Selain dialog dan kampanye, OPM juga memanfaatkan teknologi internet online sebagai salah satu media perjuangan. Teknologi informasi tidak saja mengubah sifat pemberontakan OPM menjadi lebih mudah dan cepat diterima masyarakat internasional, tetapi juga lebih efisien dalam hal cara dan hasil, sekaligus mampu memperbaiki image internasional OPM menjadi organisasi pejuang pembebasan yang modern. Dunia maya merupakan sarana yang sangat berarti bagi kelompok-kelompok yang memiliki masalah identitas dan tekanan dari negara. Berbagai upaya tersebut pun sudah diantisipasi oleh pemerintah. Namun sejumlah cara yang dilakukan masih dinilai belum efektif, bahkan semakin menekan masyarakat Papua dan disinyalir mengandung pelanggaran HAM seperti pengamanan saat Kongres Papua di lapangan sepak bola Zekus pada bulan April Jayapura 19 Oktober 2011. Sementara itu, beberapa pihak menilai permasalahan yang ada di Papua merupakan hasil rekayasa dan disengaja oleh negara lain seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat sengaja membuat rusuh Papua sehingga Indonesia mendapat kecaman dunia internasional. Hasil kongres itu sesuai yang dinariokan Amerika Serikat, yaitu membentuk pemerintah Papua Merdeka dengan struktur para pejabatnya mulai presiden sampai para menteri. Kongres Papua III ini bisa menjadi senjata kelompok OPM yang dibantu Amerika Serikat untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia dengan isu pelanggaran HAM. Isu pelanggaran di Papua akan diangkat di dunia internasional dan Indonesia akan terpojok. Pemerintah juga harus mewaspadai beberapa lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan HAM mendukung gerakan OPM dan Kongres Papua III. Lembaga swadaya masyarakat tersebut juga bisa jadi dibiayai oleh Amerika Serikat. Dan banyaknya permasalahan dan dugaan intrik di Papua, maka jalan keluar yang harus dihadirkan pun mesti beragam, seperti pendekatan dengan cara dialog dan kemampuan pemerintah untuk membangun Papua, meningkatkan keamanan tanpa tindak kekerasan, serta meningkatkan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan OPM.